Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu pertanyaan seseorang. Begini, Dok, benarkah jika anak itu banyak bermain gadget, misalnya media televisi, nonton YouTube, dan lain sebagainya itu dapat mengakibatkan anak menjadi autis? Nah ini mungkin juga di antara Bapak Ibu banyak juga bertanya-tanya dalam hati, benarkah demikian? Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah menonton channel kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami. Silahkan tonton terus agar menjadi suatu bahan pertimbangan, bahan-bahan edukasi tambahan selain daripada yang Anda baca. Yuk kita mulai pembahasannya. Apa sih itu autis atau autisme? Ya, autisme atau autis ini merupakan gangguan perkembangan, ya, gangguan perkembangan pada anak yang ditandai setidaknya ada 3 hal yang terjadi, yakni yang pertama adalah gangguan interaksi. Artinya bahwa si anak tersebut gagal atau defisit atau hampir tidak ada interaksi dengan orang lain, termasuk dengan orang terdekatnya, misalnya orang tuanya. Jadi ketika misalnya kita mengajak anak itu ngomong atau bermain, tidak ada interaksi tatap muka antara si anak tersebut dengan orang lain. Yang kedua, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini adalah luas, ya, tidak hanya gangguan berbicara, tetapi juga ada gangguan berbahasa. Jadi memang pada anak-anak yang autis itu sering terjadi yang namanya gangguan berbicara, terlambat bicara misalnya. Tetapi yang lebih luas juga, anak yang autis itu merupakan memiliki yang namanya gangguan berbahasa atau gangguan berkomunikasi. Nah, ketika misalnya mereka menginginkan sesuatu, mereka gagal untuk mengekspresikan apa sih keinginannya. Misalnya, ketika mereka menginginkan satu mainan, itu mereka cenderung tidak bisa mengungkapkannya. Hanya misalnya dengan cara menarik tangan orang tuanya atau menarik tangan orang-orang di sekelilingnya untuk mengambilkan mainan tersebut. Tentunya apabila anak tersebut cenderung tidak bisa mengungkapkannya, akan membuat kita sebagai orang tua merasa stres. Kira-kira apa sih keinginan daripada anak ini? Nah, apabila kita sebagai orang tua gagal untuk menginterpretasi apa keinginan anak tersebut, itu akan membuat kita itu semakin juga bingung dan merasa khawatir kira-kira apa sih keinginan anak ini, dan pada anaknya juga akan membuat anaknya menjadi tantrum, menjadi marah karena mereka merasa keinginannya tidak terpenuhi, ya. Tanda yang ketiga adalah perilaku atau gangguan perilaku bersifat repetitif dan obsesif. Artinya, anak-anak yang autis itu cenderung melakukan suatu gerakan-gerakan yang berulang-ulang dan juga obsesif, ya. Jadi hati-hati jika anak Anda memiliki 1 atau 2 apalagi 3 karakter dari ciri-ciri anak autis ini. Nah, apa sih yang menyebabkan anak autis? Penyebabnya sampai saat ini tidak ditemukan satupun yang pasti. Artinya, penyebab daripada anak menjadi autis ini merupakan kombinasi dari beberapa hal. Nah, penyebab ini yang berupa kombinasi ini akan membuat kelainan struktur dan fungsi di otak anak, ya. Jadi hasil akhirnya adalah kelainan struktur dan fungsi dari otak anak yang mengakibatkan anak itu mengalami namanya gangguan perkembangan. Nah, jadi karena tidak adanya satupun secara pasti penyebab dari anak menjadi autis, maka hanya ditemukan faktor-faktor risiko yang mengakibatkan anak menjadi
autis ya. Jadi hanya faktor resiko. Artinya tidak serta-merta karena A menjadi anak autis atau karena B menjadi anak autis, tapi apabila ada kombinasi dari faktor risiko ini, maka bisa saja anak itu menjadi beresiko terjadinya autis. Apa saja itu biasanya di dalam literatur dibagi atas dua ya. Yang pertama adalah faktor genetik dan juga yang kedua non genetik. Faktor genetik ini memang ditengarai pada anak-anak yang autis itu terjadi mutasi gen ya. Mutasi gen atau pada keluarga itu ada riwayat orang tua atau keluarga atau saudara yang mengalami yang namanya autis atau gejala-gejala yang hampir mirip atau sama ya. Yang kedua adalah gejala non genetik ini dibagi atas misalnya faktor lingkungan, inflamasi dan juga gangguan sistem imun. Nah, contoh misalnya pada faktor lingkungan yaitu faktor polusi udara atau adanya paparan pada logam-logam berat seperti merkuri, atau juga dari faktor makanan, misalnya ada seorang anak yang mengalami yang namanya alergi makanan, itu kan membuat yang namanya mikrobiota dalam ususnya akan menjadi disbiosis atau tidak seimbang. Ini juga ditengarai menjadi faktor risiko anak menjadi autis. Dan ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bayi yang prematur juga itu berisiko terjadi atau berkembang menjadi anak yang autis karena sistem kekebalan tubuhnya atau imunitasnya itu masih belum sempurna. Nah, ketika dia belum sempurna, sering mengalami yang namanya inflamasi dan juga terjadi disbiosis pada sistem imun pada perutnya atau saluran pencernaannya. Ini merupakan faktor risiko terjadinya anak autis ya. Nah, kita masuk pada topik intinya adalah apakah anak autis ini bisa disebabkan oleh anak banyak nonton ya, yaitu ketergantungan misalnya pada gadget. Nah, kesimpulannya yaitu tidak ada bukti yang mengatakan media digital atau televisi atau gadget itu dapat mengakibatkan anak mengalami yang namanya autis atau gangguan spektrum autis atau GSA ini. Jadi, jangan beranggapan bahwa anak yang menonton berlebihan itu akan mengakibatkan anak autis. Walaupun sebenarnya hampir semua literatur mengatakan pada anak itu harus dibatasi waktu menontonnya atau sering disebut dengan screen time-nya ya. Itu ada mengatakan di bawah 2 tahun sebaiknya jangan, kecuali misalnya digunakan untuk berkomunikasi, misalnya video call dengan orang tua dan lain sebagainya. Anak di atas usia 2 tahun itu dibatasi misalnya 1 jam sehari ya. Artinya penggunaan media ini yang berlebihan itu bukan mengakibatkan anak menjadi autis, tapi akan mengakibatkan efek-efek samping yang lain. Misalnya anak jadi lebih aktif, anak menjadi gangguan pola tidurnya, anak menjadi lebih cenderung agresif dan lain sebagainya, dan juga anak bisa menjadi obesitas atau gangguan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, tapi tidak mengakibatkan anak autis. Nah, tetapi pada anak yang autis itu cenderung mengalami yang namanya adiksi terhadap gadget ya. Apalagi misalnya seorang orang tua itu menghadapi anaknya autis yang sedang marah-marah atau tantrum. Biasanya orang tua akan menenangkan anaknya dengan cara apa? Dengan cara memberikan gadget. Nah, anak autis apabila diberikan gadget itu bisa mengakibatkan adik pada mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa anak yang autis itu cenderung itu ketergantungan atau kecanduan dengan media gadget. Walaupun sebenarnya anak normal juga bisa adiksi, tapi anak yang autis lebih gampang dia mengalami adiksi terhadap gadget. Nah, sedangkan itu media itu dapat berefek negatif pada anak autis, apalagi anak Anda yang autis misalnya ini ya, itu sedang mendapatkan terapi ya, misalnya sekolah khusus
atau misalnya terapi sensori integrasi dan juga okupasi terapi. Nah, dengan memberikan gadget ini atau media ini dapat membuat perkembangannya lebih terlambat. Karena apa? Karena ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa saja? Kita lihat nih, bahwa media itu pada anak autis itu dapat mengganggu pola tidur, terutama tidur anak di malam hari. Ingat, pada anak autis itu terjadi namanya hipersensitif terhadap rangsangan. Nah, apabila misalnya anak itu tersensitisasi dengan cahaya daripada media atau gadget ini, dapat membuat anak itu akan mengalami namanya gangguan tidur. Yang kedua, overstimulasi, yaitu emotional dysregulation. Jadi anak itu akan terganggu yang namanya emosionalnya karena lamanya menonton ini, karena di dalamnya mereka itu akan meniru apa-apa saja yang ditontonnya tanpa memperkirakan apa akibatnya. Karena memang ciri-ciri daripada seorang anak autis adalah dia itu tidak memiliki keterbatasan dalam mengeliminasi bahaya yang ditimbulkan. Contoh, anak itu tidak tahu apa bahayanya apabila dia melompat sembarangan atau misalnya dia memanjat sesuatu. Anak yang autis itu tidak tahu apa bahayanya. Bisa juga misalnya anak autis itu tidak mengerti bahayanya apabila mereka itu menyeberang jalan secara sembarangan. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa anak autis itu bisa teroverstimulasi apabila kita berikan media gadget yang berlebihan, ya. Bisa juga memperberat gangguan komunikasi dan interaksi, karena memang kita apabila mengenalkan media pada anak itu kan one way atau interaksinya satu arah, tidak dua arah. Sedangkan tadi pada anak autis sendiri sudah terjadi yang namanya kekurangan interaksi, apalagi disertai dengan media, makin bertambah dia gangguan interaksinya. Dan yang terakhir adalah media itu dapat mengurangi proses perkembangan integrasi dan sensoris, apalagi misalnya anak kita dalam masa tahap pemulihan atau namanya pengobatan atau terapi pada anak autis, ya. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang penyebab anak autis dan apakah media atau penggunaan media yang berlebihan pada anak itu dapat mengakibatkan anak autis. Bijak-bijaklah dalam menerima informasi, jangan sampai kita misleading atau salah menginterpretasikan. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!